Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah jika semua baik. Pada pagi ini, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan melakukan berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari kalian ada yang mau memimpin berdoa? Silahkan. Open mic ya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Mbak Nadia sudah memimpin doa untuk memulai pelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen. Untuk absen yang pertama Putri Intan. Hadir, Bu. Baik. Absen kedua Nadia. Hadir, Bu. Absen ketiga Herma Citra. Hadir, Bu. Absen 4 Farija Alfikriah. Hadir, Bu. Untuk yang terakhir yaitu Salsa Anindya. Ibu sudah mengabsen kalian semua dan Ibu lihat semua hadir ya hari ini, tidak ada yang izin maupun sakit. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial. Untuk Salsa bisa tolong Ibu untuk share screen. Oke, terima kasih Salsa. Sudah terlihat share screen-nya. Untuk yang pertama yaitu bentar ya. Yang pertama mengenai interaksi sosial. Pengertian dari interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, baik itu secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Jadi interaksi sosial ini setiap hari bahkan di semua lingkungan yang kita tinggali, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah, itu pasti kita selalu melakukan interaksi sosial. Untuk yang kedua yaitu syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial. Jadi kontak sosial adalah hubungan masing-masing pihak, tidak hanya secara langsung, bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa hubungan fisik. Jadi kontak sosial ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kontak sosial langsung ini biasanya terjadi secara tatap muka. Kalau yang tidak langsung itu bisa melalui alat seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Jadi, ketika melakukan interaksi itu ada sender, pengirim pesan, dan receiver, penerima pesan. Yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor interaksi ada 5.
Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain. Seperti contoh, ketika kalian di rumah melihat ibu kalian sedang memasak, lalu kalian mencontoh ibu kalian memasak, itu termasuk ke dalam imitasi. Untuk yang kedua yaitu sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contoh dari sugesti ini seperti ketika kalian sakit, lalu kalian berobat ke dokter. Nah, kalian memiliki sugesti bahwa dokter bisa menyembuhkan penyakit. Seperti itu. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seperti ketika kalian membuka Instagram, kalian mempunyai idola. Contohnya penyanyi dangdut atau misalnya kalian mempunyai idola pejabat. Nah, kalian melihat bagaimana cara berbicaranya, bagaimana gaya fashionnya, ataupun yang lainnya. Untuk yang keempat yaitu simpati. Simpati yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain. Jadi simpati ini contohnya yaitu ketika tetangga kalian tertimpa musibah, ketika rumahnya roboh. Nah, kalian merasa kasihan, lalu kalian ikut menangis, itu kalian mempunyai simpati. Yang terakhir yaitu empati. Empati ini hampir sama dengan simpati, akan tetapi empati ini sama-sama kalian juga ikut merasakan kesedihan orang lain, akan tetapi empati ini juga disertai dengan tindakan. Lanjut ke ciri-ciri interaksi. Ciri-ciri interaksi ini ada 4. Yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 orang atau lebih. Ciri yang pertama ini hampir sama dengan pengertian interaksi ya, di mana interaksi ini selalu terjadi jika pelakunya lebih dari seseorang, bisa 2 orang atau lebih. Yang kedua yaitu berlangsung secara timbal balik. Seperti contohnya ketika kalian melakukan interaksi dengan teman. Seperti kayak gini. Kalian punya teman akrab. Lalu kalian ngomong, aku punya mainan baru nih. Lalu teman kalian merespon, apa? Seperti itu. Jadi terjadi percakapan antara kalian dengan teman kalian. Yang ketiga yaitu adanya komunikasi antar pelaku dengan simbol-simbol tertentu. Yang keempat, yang terakhir yaitu adanya suatu tujuan tertentu. Seperti Ibu kasih contoh pada ciri nomor 2, kalian interaksi dengan teman mempunyai tujuan, yaitu kalian ingin memberitahu kepada teman kalian bahwa kalian mempunyai mainan baru. Seperti itu ya. Jadi interaksi ini mempunyai bentuk-bentuk, ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk proses-proses asosiatif. Bentuk-bentuk proses asosiatif ini ada 3. Yang pertama yaitu kerjasama. Atau kelompok manusia untuk tujuan bersama, bukan tujuan individu. Contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu pasti kalian mengerjakannya bersama-sama dan mempunyai tujuan yaitu untuk membersihkan lingkungan. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan, yaitu untuk mencapai kestabilan. Contohnya akomodasi itu ketika terjadi suatu konflik, maka misalnya terjadi konflik antar sesama agama, sesama muslim contohnya, terjadi konflik, lalu ada salah seorang ustadz yang berusaha untuk meredakan konflik tersebut, ini dinamakan proses akomodasi. Yang terakhir yaitu asimilasi. Asimilasi adalah cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi
menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contoh dari asimilasi itu ketika kalian mempunyai tetangga dan kebetulan tetangga kalian ini pendatang dari Jakarta misalnya. Biasanya kan orang Jakarta itu belum paham untuk berbahasa Jawa, dan ketika pendatang tersebut sudah lama tinggal dengan kalian, di mana latar belakang kalian berasal dari orang Jawa yang setiap hari menggunakan bahasa Jawa, maka pendatang tersebut lama-kelamaan mengikuti kalian untuk berbahasa Jawa. Nah, proses ini dinamakan proses asimilasi. Untuk yang kedua yaitu proses-proses disosiatif. Proses-proses disosiatif adalah apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang menimbulkan konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Jadi proses-proses disosiatif ini lebih mengarah ke perpecahan. Seperti contoh kompetisi. Kompetisi yaitu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan di bidang tertentu. Contoh dari kompetisi ini biasanya terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola, bulu tangkis, basket, dan lain-lain. Jadi dalam suatu pertandingan itu pasti terdapat satu juara. Nah, dalam proses tersebut terdapat kompetisi. Untuk yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau kelompok terhadap golongan tertentu. Contoh dari kontravensi ini biasanya terjadi dalam bidang politik dan mereka biasanya terdapat salah seorang partai yang berusaha menghasut orang lain untuk ikut ke dalam partainya. Nah, proses ini dinamakan kontravensi. Yang terakhir yaitu konflik. Konflik merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuan dengan jalan menentang lawan. Jadi konflik ini memang selalu terjadi ya. Untuk menghindari konflik ini menurut saya tidak bisa. Tetapi konflik ini bisa dicegah atau bisa diminimalisir. Konflik ini bisa terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya terdapat ketidaksesuaian antara pendapat kalian dengan teman, lalu kalian berdebat dan menimbulkan konflik. Jadi seperti itu. Selanjutnya Ibu mempunyai gambar. Ini gambar 1. Nah, ini bisa dijawab ya, termasuk bentuk interaksi apa? Bisa raise hand. Siapa yang mau menjawab? Ya, Putri Intan, silakan. Pada gambar 1 memperlihatkan kerjasama, Bu. Ya, benar ya. Jadi, gambar nomor 1 ini terjadi kerjasama di lingkungan masyarakat, dan ini sudah terlihat ya, ada salah satu rumah warga yang roboh, dan tetangganya ikut membantu untuk merenovasi. Yang selanjutnya yaitu gambar 2. Bisa dijawab, ini termasuk bentuk interaksi apa? Silahkan raise hand. Irma Citra, boleh open mic? Iya, jadi gambar 2 itu menunjukkan kompetisi, Bu. Ya, benar ya. Gambar 2 ini menunjukkan kompetisi tarik tambang. Jadi, dalam kompetisi ini pasti ada salah satu kelompok yang memenangkan pertandingan. Yang ketiga, ini termasuk bentuk interaksi apa? Bisa dijawab.
Baik, silakan Farica. So, open mic. Menunjukkan adanya konflik, Bu. Ya, benar ya. Jadi di gambar 3 ini termasuk bentuk interaksi sosial konflik, di mana ini terjadi konflik antara masyarakat ini, anggota kepolisian berusaha meredakan konflik, akan tetapi ini memang anggota kepolisian. Yang terakhir, Ibu ada pertanyaan. Jadi antara individu dengan kelompok bisa dijawab ya. Yang belum menjawab bisa segera Saya menjawab. izin menjawab. Ya, silakan. Contoh interaksi antar individu dengan kelompok bisa dilihat pada saat ketika belajar di kelas terjadi interaksi antara guru dan murid. Guru sebagai individu dan murid sebagai kelompok. Ya, benar. Terus tadi jawaban Mbak Nadia cukup lengkap ya. Jadi ketika di sekolah itu jadi interaksi antara individu dengan kelompok, guru sebagai individu dan murid. Baik, setelah melakukan pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini berkah dan dapat diterima oleh teman-teman semua. Sebelum mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nadia sudah memimpin doa baik pembukaan sama penutupan pembelajaran, dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Ibu berpesan jangan lupa jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.